ada yang berpikir saya di tempat ini mati membusuk, itu alhamdulillah tidak terjadi. Dalam lautan manusia, saya ada di sini di saat-saat Mas Anas Urbaningrum menyampaikan keterangan pertama kali setelah dirinya menghirup udara bebas. Ayo tutup, kaca tutup. Terpidana kasus korupsi dilulukan ibarat pahlawan. Publik masih menyimpan kata-kata Mas Anas ketika Anas terbukti korupsi hambal dan lain sebagainya akan gantung di Monas. Delapan tahun lebih mendekam di balik jeruji besi lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Akhirnya Anas Urbaningrum bebas. 2.000 orang berkumpul dan menyambut Anas Urbaningrum di sini. Apa yang melatar belakangi kehadiran orang-orang ini untuk menyambut Anas Urbaningrum? Apakah betul pengaruhnya masih kuat? Jelang Pilpres 2024 dirinya pun siap untuk terlibat di dalamnya. Sobat, saya Abraham Silaban akan wawancari Anas Urbaningrum eksklusif dan mendalam untuk mencari tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Anas, termasuk siapa-siapa saja orang-orang yang hadir di sini untuk menyambut Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum menabuh genderang perang. Di pintu gerbang lapas Sukamiskin, Anas menyampaikan pesan lantang melalui pidatonya ke seterunya. Ia memproklamirkan bahwa dirinya tidak mati membusuk di dalam lapas, sekalipun ia dikerangkeng 9 tahun lebih. Saya dan kami semua yang ada di dalam sampai pada masing-masing pada titik bebas atau merdeka. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial. Minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai. Dalam lautan manusia, saya ada di sini di saat-saat Mas Anas Urbaningrum menyampaikan keterangan pertama kali setelah dirinya bebas dari Salam Indonesia. lapas Sukamiskin setelah dirinya menghirup udara bebas hari ini di lapas Sukamiskin, Bandung. Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan, tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mas Anas, Mas Anas, mau wawancara di sana. Mas Anas.
Di tengah ribuan pendukung dan loyalis Anas Urbaningrum, saya hadir dan menyaksikan langsung pekikan pidato Anas Urbaningrum. Allahu Akbar. Sobat, baru saja kita dengarkan pidato politik Anas Urbaningrum setelah menghirup udara bebas di Lapas Sukamiskin. Dia mengatakan tidak punya agenda politik, dia mengatakan tidak mau menyebarkan permusuhan, tapi ia mau memperjuangkan keadilan. Keadilan seperti apa yang diperjuangkan oleh Anas Urbaningrum. Nanti saya akan bicara khusus dengan Mas Anas Urbaningrum dan akan gali keterangan dari Anas Urbaningrum, apa yang akan dilakukan dan apa yang diterjemahkan dari pernyataannya mengenai perjuangan keadilan dan siapa yang diasosiasikan di sana. Saat lagi di Atas. Bukan rahasia lagi bila sindiran Anas dialamatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang ia duga memperalat KPK untuk mendepaknya dari kursi nomor 1 Partai Demokrat 2013 silam. Saya pun mendalami apa yang disampaikan Anas Urbaningrum dalam pidatonya. Sobat Abraham Silaban, Sobat AB Plus, hari ini saya bersama dengan Mas Anas. Mas Anas sudah menghirup udara bebas setelah menjalani masa tahanannya di Lapas Sukamiskin, dan nampaknya sah-sah saja apabila Mas Anas duduk bersama saya lesehan seperti ini, santai. Nampaknya ini menunjukkan suasana batin dari Mas Anas yang sudah plong lega gitu ya Mas? Kurang plong karena ini masih pakai jin, lebih plong kalau pakai sarung. Pakai sarung Mas? Ya. Lebih biasa seperti di rumah ya Mas ya? Iya betul, di rumah lebih santai pakai sarung. Ya tapi ya ini lebih santai. Udaranya lebih segar daripada udara di dalam pesantren kehidupan di Sukamiskin. Dapat pelajaran apa aja Mas? Pelajarannya terlalu banyak, nanti saya tuliskan. Tetapi yang pasti adalah bahwa ketika Anda mendapatkan masalah, anggaplah masalah itu sebagai tantangan. Dan ketika tantangan itu Anda bisa taklukkan, maka Anda tetap bisa merawat dan memelihara harapan. Anda bisa hidup dengan harapan. Tanpa ada harapan, ya, Anda tidak bedanya dengan mayat hidup. Jadi memelihara harapan itu sesuatu yang penting dalam situasi apapun, situasi sesulit apapun. Dan alhamdulillah saya dari kecil, maksudnya kecil ketika mahasiswa dididik dalam suasana aktivis kan. Iya. Jadi suasana aktivis itu artinya biasa di tanda petik di tempat yang agak panas, agak kumuh, tidak ber-AC, tidak nyaman. Jadi ya tantangan seperti itu meskipun tidak mengenakkan tetapi bukan sesuatu yang mematikan. Mas Anas tuh tadi disambut oleh ribuan loyalis, simpatisan, kader, relawan, atau apapun itu namanya saya sebutkan Mas Anas. Karena ini banyak sekali. Ini nyangka nggak ini Mas? Atau ini permintaan Mas Anas semuanya? Saya agak jauh-jauh hari pesan ke teman-teman, karena suasana bulan Ramadan, tolong jangan banyak-banyak yang ke Bandung. Kalau bukan Ramadan, tidak apa-apa. Karena Ramadan kalau banyak-banyak, nanti kalau ada yang batal, jangan-jangan dosanya dosa saya itu, ya kan? Tapi prinsipnya saya tidak ingin terlalu merepotkan lapas dan merepotkan warga Bandung yang lalu lintasnya hari ini, mohon maaf pasti agak terganggu ya. Bayangkan kalau ramai sekali kan terganggu. Makanya pesan saya dari awal, jangan terlalu ramai lah yang ke Bandung. Nanti ada yang ketemu di Blitar, ketemu di Jakarta. Saya juga janji nanti saya akan jalan silaturahim lah ke teman-teman di daerah-daerah, kuliner sambil ngobrol kan. Artinya tetap memelihara jalan pikiran dan juga semangat untuk tanda petik pergerakan. Silaturahmi itu tetap dijalankan. Dan tadi saya diskusi dengan Mas Rosid dari HMI, kawan-kawan ini banyak yang hadir juga, ada HMI, KAFMI, dan ada dari PKN dan lain sebagainya, ada banyak sahabat Mas Anas. Ini pernah nyangka nggak sampai sebanyak ini Mas yang datang? Ya, kalau tidak Ramadan
saya khawatir agak lebih banyak, tapi ya saya bersyukurlah hari ini adik-adik saya masih ingat saya, masih nyambut, dan saya merasa ikatan batin dengan berbagai generasi di kalangan aktivis itu masih nyambung. Alhamdulillah, itu adik-adik dari berbagai latar belakang kalau ke Bandung biasanya mampir sekedar untuk ngobrol-ngobrol. Saya pernah tanya, kenapa mampir ke sini ngobrol situasi di luar? Ya bosen ngobrol dengan yang di luar, jangan-jangan ngobrol yang di dalam agak beda katanya. Ya variasi maksudnya begitu. Selalu ada semantik dari apa yang disampaikan oleh Mas Anas Urbaningrum, termasuk pidato politik Mas Anas tadi. Saya menganggapnya politik karena bagaimanapun sosok Mas Anas selalu menyampaikan sesuatu yang harus didalami dan harus dimaknai, dicermati, ini gitu. Soal bangkai dan soal istilah kriminalisasi dan lain sebagainya, itu menjadi narasi yang lagi dan lagi disampaikan. Enggak, tadi bukan pidato politik. Saya rencana pidato politik sebetulnya ya. Oke. Cuman saya tahu suasananya tidak memungkinkan untuk itu. Nomor satu, saya menghormati institusi lapas, ya kan? Itu tempat yang tidak pas untuk bicara-bicara politik, ya. Dalam pengertian politik sebagai politik. Tapi kalau kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan itu kan tergantung yang menafsirkan, terserah aja, ya kan? Tapi sama sekali bukan pidato politik, tetapi itu ungkapan cetusan perasaan ketika keluar pintu itu saja, dan itu terus terang saya batasi karena Abraham lihat di kanan kiri saya tadi sudah agak gelisah kan, betul. Ya kan, digini-giniin, iya. Ya kan, ya itu bisa dimengerti gitu. Saya menghormati, saya menghargai itu, ya. Jadi nanti pokoknya saya janji kita lanjutkan obrolan yang agak politik. Kalau sekarang biar santai-santai begini. Tidak sedikit juga yang masih nyinyir terhadap Mas Anas. Terlepas dari itu, Mas, kita tidak bisa menafikan publik masih menyimpan kata-kata Mas Anas terkait dengan apa yang sudah disampaikan jauh-jauh hari. Salah satunya misalnya ketika Anas terbukti korupsi hambalang dan lain sebagainya akan gantung di Monas. Ya, Mas Anas ada di sini kan tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi waktu itu ya. Ketika Pak SBY sebagai presiden, realitas politiknya seperti itu. Yang pertama, Mas Anas itu ditersangkakan dengan 2 alat bukti yang cukup di kasus Hambalang dengan sprindik yang dibocorkan.